Halo guys, kita jumpa lagi dengan kami, manusia-manusia yang berusaha untuk menjadi kreatif, yang sekuat tenaga, banting tulang, berjuang keringat, air mata, mengupas film dengan cara apa adanya. Dan inilah, Oh my god, he's gonna say it. Sherif dibawa ke ruangan interogasi dan hanya diam saat Nazri dan kawan-kawan memarahinya. Nazri menuduh Sherif menghisap barang haram dan parahnya lagi itu dilakukan di kantor Satgas Narkoid. Lalu datang Pak Kamal dan Jenny lalu menyuruh melepaskan Sherif karena dugaan Nazri salah besar. Ternyata setelah pemeriksaan laboratorium, Sherif hanya menghisap obat untuk menghilangkan sakit kepala yang sudah lama dideritanya. Jam, nak tengok muka semua orang jap. Sherif pun tertawa melihat Nazri hanya bengong dan tak bisa berkata apa-apa. Kecurigaan Sherif semakin kuat pada Nazril karena dia yang paling bersemangat menuduhnya memakai barang haram. Nazril menjawab alasannya berbuat itu karena tugasnya dia sebagai polisi narkoid. Setelahnya, Nazri diam-diam menemui seseorang, pria bernama Daus, yang diketahui merupakan informan Nazri yang menyamar menjadi anak buah Tony Iprit. Aku cakap, stop. Daus sebetulnya sudah mau berhenti karena takut penyamarannya terbongkar. Tapi Nazri meyakinkan bahwa setelah tugas terakhirnya, Daus diperbolehkan untuk berhenti sebagai informannya. Keesokan harinya, investigasi terhadap Nazri dilanjutkan. Sherif memutar rekaman video yang memperlihatkan kejadian dulu di mana ada seorang wanita anggota Satgas yang menyamar, lalu kemudian diketahui oleh Tony Iprit, kemudian disiksanya. Sherif sengaja memutar video itu karena untuk mengetahui reaksi Nazri. Melihat video wanita yang tersebut yang ternyata adalah kekasih Nazri, dan ada dugaan Nazri ada indikasi untuk motif balas dendam terhadap Tony Iprit sehingga memperkuat dugaan bahwa dialah mad killer. Nazri tetap dingin meskipun menahan amarah di hatinya. Nazri tetap tak bergeming dan tak mengaku sebagai mad killer. One. Mad killer. Di tengah investigasi ada laporan telah terjadi lagi pembunuhan yang diduga oleh mad killer. Semuanya pun berangkat ke TKP. Benar saja telah ada mayat korban pembunuhan. Di luar dugaan, sosok pelaku pembunuhan telah diketahui dan sedang dalam proses penangkapan. Tak menunggu lama, Sherif dan anggota Satgas Narkoid menuju tempat pelaku. Terjadi pengejaran terhadap pelaku tersebut, dan yang lebih mencengangkan, pelaku tersebut adalah Daus, di mana kita mengetahui bahwa dia adalah informan Nazri. Setelah beberapa menit, akhirnya Daus bisa tertangkap dan dibawa ke markas Satgas Narkoid. Nas, kokit. Setibanya di kantor Satgas, Sherif menyuruh Nazri untuk menginterogasi Daus. Nazri sekilas tampak tegang mengetahui Daus tertangkap dan sekarang dia harus menanyainya. Sementara Daus pun yang tampak ketakutan, terlihat wajahnya membelas saat Nazri menghampirinya. Nazri pun sejenak terdiam, memikirkan cara biar yang lain tidak curiga. Dia pun memulai menanyai Daus yang tampak bingung harus berbuat apa. Mau menjawab, tapi ada kode dari Nazri untuk diam. Guy, mass killer. Awak. Asal kau diam. Kau diam. Tiba-tiba Nazri memukul Daus dan terlihat oleh anggota lain yang masuk untuk menenangkan Nazri. Merasa ada kesempatan, Daus berusaha kabur. Tapi sungguh tragis, dia tewas ditembak Faruk yang berinisiatif dan bertujuan menenangkan situasi yang kacau. Sherif pun marah karena Daus bisa jadi saksi kunci untuk mengetahui sosok mad killer. Tapi semua sudah terjadi, dan akibat perbuatannya ini, Faruk dikenakan skorsing selama sebulan karena telah menembak saksi.
Setelah kejadian tersebut, Sheriff semakin waspada dan memasukkan dua bawahannya ke dalam sel lalu menguncinya. Itu dilakukan karena dia mengambil kesimpulan sepertinya ada mata-mata di sekelilingnya yang bersekongkol dengan Tony Iprit. Selain itu, dia yakin bahwa Daus bukanlah Matt Killer karena berdasarkan cara dia membunuh sangatlah berbeda dengan cara yang biasa oleh Matt Killer lakukan. Karena itu sebelum pergi, Sheriff mengatakan ke semua tim bahwa dia akan bekerja sama dengan Tony Iprit untuk menangkap Matt Killer. Itu aja. Dan tebak siapa oknum itu pemirsa? Ternyata dia adalah Jenny yang telah lama bersekongkol dengan Tony Iprit. Dia menyampaikan pesan Sheriff yang ingin bekerjasama dengan Tony Iprit untuk menangkap Matt Killer. Jenny juga menunjukkan bahwa Matt Killer itu adalah Shajil. Jane. Boleh pergi. Masa aku yang polis. Lalu setelahnya Jenny pun dibawa kembali secara rahasia dan diturunkan di tengah jalan. Entah apa yang mendasari Jenny berbuat itu, karena kebutuhan hidupnya kah sebagai single parent atau ada ancaman kepada keluarganya? Awak juga tak paham. Sementara di apartemen, Nazri yang baru pulang kelihatan kaget ketika mengetahui Sheriff telah berada di sana bersama kakaknya. Sheriff langsung mendengarkan rekaman suara Pak Malik saat bertemu dengan kakaknya sebelum sehari Pak Malik dibunuh, di mana dijelaskan bahwa pertemuan Shajil dan Pak Malik adalah penyerahan bukti berupa rekaman suara dan uang suap yang dilakukan Tony Iprit. Dan saat itu Pak Malik menyamar menjadi informan untuk mengetahui markas persembunyian Tony. Dan apabila dia terbunuh, maka bisa dipastikan bahwa Matt Killer adalah salah satu anggota Satgas itu sendiri. Dan sekarang Sheriff memaksa Nazri untuk mengaku sebagai Matt Killer dan menyerahkan diri hingga batas waktu esok hari. Dan bila tidak, maka Nazri akan ditangkap paksa. Kau nih. Tapi Nazri tetap tidak mau karena menganggap belum ada bukti bahwa dialah Matt Killer. Saat Sheriff di perjalanan pulang, tiba-tiba ada yang menabrak mobilnya dan sekelompok orang membawanya ke suatu tempat. Ternyata Sheriff dibawa ke markas Tony Iprit. Saat ikatan dibuka, Sheriff menghajar beberapa anak buah Tony. Lepaskan dia. Hey. Melihat keberanian Sheriff, Tony mengajak Sheriff duel 1 lawan 1. Adu jotos pun terjadi. Baku hantam pun berlangsung seru. Hingga Tony Iprit terdesak, tapi dia segera meledongkan senjata untuk menghentikan aksi Sheriff. Kemudian keduanya pun terlihat ngobrol santai. Tony bertanya pada Sheriff siapa sosok Matt Killer itu, tapi Sheriff tidak memberikan jawaban yang pasti. Di sisi lain, Sheriff juga dengan alasan untuk bekerja sama menemukan Matt Killer menanyakan oknum aparat yang bekerja sama dengan Tony. Takut terbongkar, Tony lalu menyuruh anak buahnya membawa Sheriff pergi dan memberikan ancaman pada Sheriff bila tak menemukan Matt Killer sampai jam 2 besok hari, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di tempat lain, Nazri yang berniat menyerahkan diri ditemui Jenny yang ternyata sudah mengetahui Nazri adalah Matt Killer. Dia sengaja merahasiakan semuanya karena ingin Nazri bekerja sama dengannya menewaskan Tony yang selama ini mengancam keluarganya, sehingga mau tidak mau Jenny harus menjadi komplotannya. Jenny berharap dengan bantuan Nazri bisa terbebas dari Tony Iprit. Lalu Jenny mengajak Nazri pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan beberapa orang yang kemudian menawan Nazri. Tepat
Tepat jam 4 sore, Sajil menerima pesan, yaitu sebuah link video. Ketika diputar, itu adalah rekaman video Nazri yang ditutup matanya dan diikat tangannya oleh sekelompok orang bertopeng. Tapi kita sudah menduganya, itu adalah Tony Iprit yang mengancam akan membinasakan Nazri bila Meat Killer tidak menyerahkan diri di lokasi pertama di mana Nazri disekap pada jam 10 malam. Sementara Jenny disekap di tempat yang berbeda dan harus diselamatkan oleh Sheriff. Hal ini membuat Sheriff jadi bingung dan sedikit berkurang prasangkanya pada Nazri sebagai sosok Meat Killer. Lalu dia bicara dengan Sajil bahwa dialah sosok yang dipercaya di antara semua anggota Satgas. Akhirnya Sajil menawarkan dirinya untuk berpura menjadi Meat Killer, dan setelah dengan semua pertimbangan, Sajil pun pergi ke suatu tempat dan membiarkan dirinya dibawa anak buah Tony Iprit ke markasnya. Kita takkan tahu kemana dia akan bawa ASP Shazlin. Meth Killer. Adik kau dah mampus. Sementara itu di lokasi kedua, Sheriff bersama anggota lainnya berusaha melepaskan Jenny di sebuah bus tua. Lalu Pak Kamal menawarkan diri untuk masuk ke dalam dan membebaskan Jenny. Tapi ternyata itu jebakan. Ternyata Jenny tidak ada di dalam, melainkan hanya ada orang lain memakai bom di badannya. Allahu Akbar. Terjadi ledakan besar yang membuat Pak Kamal menjadi korban dan tewas mengenaskan. Sheriff mengira Jenny pun ikut tewas di dalam bus yang terbakar. Tak berapa lama ada serangan susulan dari anak buah Tony yang membuat beberapa anggota Satgas terluka. Kembali ke Nazri yang dibebaskan Jenny, lalu memberikan senjata untuk memburu Tony Iprit yang sedang bersama Sajil dan hendak menyiksanya. Bunuh kau. Aku tak nak bunuh kau. Tapi tiba-tiba datang anggota Satgas yang tidak disangka-sangka karena ternyata Tony lengah tidak memeriksa alat pelacak yang ada di dalam tubuh Sajil. Kau telan saya ke tu. Suasana pun menjadi kacau saat anggota Satgas mulai masuk dan menembaki Tony berserta anak buahnya. Sajil pun pergi menjauh dan di sisi lain Jenny membantai anak buah Tony sekaligus anggota Satgas karena ingin menghilangkan semua saksi. Sementara itu Nazri fokus mengikuti Tony Iprit. Kesempatan menuntaskan dendam atas kematian kekasihnya membuat Nazri begitu bersemangat mengejar Tony. Dia pun harus merobohkan dua anak buah Tony sebelum akhirnya berhadapan langsung dengannya. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Nazri pun menyerang Tony hingga adu tembakan dan pergelutan pun terjadi di antara keduanya. Akhirnya Tony harus tumbang akibat tusukan Nazri. Namun meskipun dalam keadaan mau koit, Tony tetap saja membacot ria dan mengancam Nazri bila mana ia membunuhnya maka akan ada orang yang memburu Nazri. Tak tahan dengan semua ocehan Tony, tanpa belas kasihan Nazri menghabisi Tony dengan brutal. Lalu muncul Sajil yang terkejut melihat Nazri menghabisi Tony dengan begitu kejam. Dia pun pergi meninggalkan Nazri dan tanpa disadari Sajil, Jenny menembakinya. Beruntung Nazri menolongnya dan menghentikan aksi Jenny. Nusha, ikat tangan. Pistol ka! Listen to me. Okay.
Ketika Najri menodongkan senjata kepada Jenny, Sajil muncul dan menyuruh Najri meletakkan senjatanya. Tapi Najri menjelaskan bahwa Jenny telah bersekongkol dengan Tony Iprit, tapi Sajil tetap memerintahkan Najri untuk membiarkan Jenny diproses sesuai hukum bila terbukti bersalah. Di saat bersamaan, Jenny mencoba memanfaatkan situasi. Dia pun mencoba menembak Najri, tapi kalah cepat. Dia pun malah tertembak di bagian dada oleh Najri, meskipun untungnya dia memakai baju anti peluru. Kejadian yang tak terduga itu membuat Sajil bereaksi. Dengan berat hati, dia pun menembak Najri, adiknya sendiri, karena mengira aksinya sudah di luar kendali. Sementara itu, Jenny diam-diam berusaha meraih senjatanya. Namun Sajil yang mulai curiga segera menyuruh Jenny untuk diam dan tidak melakukan gerakan. Tapi Jenny sudah nekat dan berniat membunuh Sajil sekaligus. Sialnya, saat menembak Sajil, senjatanya ternyata sudah kosong. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai Sajil yang jatuh ambruk. Di luar dugaan, penembak tersebut adalah Pak Ru. Dan dialah oknum Satgas yang jadi anteknya Tony Iprit juga. Tiba-tiba terdengar suara sirine Satgas datang, membuat Paruk kaget, dan di saat itulah Jenny mengambil senjata Sajil dan menghabisi Paruk, sehingga tinggal dia seorang yang masih hidup. Tak lama, rombongan Satgas masuk. Terlihat Sheriff datang menghampiri Jenny. Tak ada satupun yang masih hidup, dan itu membuat Sheriff heran dan mempertanyakan bagaimana Jenny sendiri sajalah yang selamat. Bisa saja itu terjadi, tapi Sheriff tetap merasakan adanya kejanggalan. Kembali ke kantor polisi, setelah peristiwa itu Jenny dianggap pahlawan karena bisa menumpas Tony Iprit dan anak buahnya. Di luar, Sheriff tampak memberikan hormat pada Jenny. Jenny bertemu dengan Nagara Jin dan Hong yang mengucapkan selamat pada Jenny. Lalu mereka mengabarkan berita yang mengejutkan Jenny. Sajil yang dikira wafat ternyata masih hidup, namun dalam keadaan koma di rumah sakit. Seketika Jenny pun kaget dan tak menunggu lama, dia pun pergi ke rumah sakit di mana Sajil dirawat. Jenny sangat takut perbuatannya terbongkar, karena itu dia sekarang benar-benar ingin menghabisi Sajil dengan cara mencampur air minum Sajil dengan racun. Tiba-tiba Sheriff masuk ruangan dan Jenny tampak duduk tenang untuk menghindari kecurigaan Sheriff. Namun Jenny salah. Beberapa saat kemudian, Sheriff menunjukkan selembar kertas berupa nota pembayaran SPP sekolah anak Jenny yang berada di markas Tony Iprit. Lalu Sheriff menunjukkan sebuah kotak yang berisi pipa rokok Tony Sheriff yang singkatnya sebagai bukti bahwa Jenny adalah oknum polusi anteknya Tony. Jenny semakin panik karena ternyata Sajil sudah sadar dari komanya. Dengan kondisi tersudut dan tak bisa mengelak lagi, Jenny akhirnya mengaku semua kesalahannya. Dia menjelaskan bahwa semua ini dia lakukan karena untuk melindungi anaknya. Lalu dia mengingatkan Sheriff untuk tidak percaya siapapun karena Tony hanyalah kaki tangan. Jenny berpesan kepada Sheriff untuk menjaga anaknya, lalu dengan tanpa dicegah, Jenny melakukan bundir. Kemudian selanjutnya, Satgas Narkoid dipimpin oleh Sajil yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengemban tugas dalam memberantas kejahatan narkoid di wilayah itu. Dan film pun sementara berakhir. Sampai jumpa.